dipopulerkan oleh kelompok Procol Harum dan sukses dibawakan ulang oleh artis Annie Lennox pada tahun 95. Selamat siang, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Panji hadir untuk Anda dalam program Dinamika Jawa Timur untuk edisi hari ini. Dan sekarang kita akan masuk dalam program acara Ngaji Hukum. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, kalau Anda merasakan cuaca untuk tengah hari ini, memang sejak 2 hari terakhir ini sudah terasa panas ya. Suhunya antara 32, 34 dan sekarang ini kalau mengacu dari data yang dimiliki oleh BMKG 33 derajat Celcius. Ya, meskipun panas, mudah-mudahan hati kita nggak panas ya. Karena kalau cuaca panas, hati panas, wah ini tambah runyam jadinya. Kita bersua kembali dalam acara Ngaji Hukum bersama Haji Sami Haji Makir Rahmat, SPD SHMH. Beliau adalah Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Tema yang diangkat adalah siapakah jadi penggerak lingkungan pendidikan anti perundungan. Di mana untuk program Ngaji Hukum ini juga Anda bisa simak di Radio Praja Angkasa Trenggalek, Radio Suara Sampang, Radio RGRR, Radio Guyup Rukun, RGR FM Tulungagung, serta Ersal FM Nganjuk. Serta juga Anda bisa simak secara live streaming melalui www.suarasidoarjo.id. Dan kita tahu bahwasanya perundungan ini bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain. Misalnya tawuran, intimidasi, pengeroyokan, pembunuhan, dan sebagainya. Sebagai benih kekerasan, kalau perundungan bisa ditekan, maka kekerasan yang lebih parah juga akan bisa dicegah. Nah, satu di antara yang kerap kali terjadi, potensi perundungan itu ada di sekolah. Untuk itu kita akan membahas tentang siapkah jadi penggerak lingkungan pendidikan anti perundungan bersama Ustadz Makin. Assalamualaikum Ustadz Makin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ini. Suaranya kenapa? Terdengar jelas. Sangat jelas sekali Ustadz Makin. Luar biasa. Ustadz Makin, ini posisi di rumah tuh bagaimana? Di rumah ini, di workshop, di ruang kerja. Waduh, mantap ini ya. Workshop ada di rumah, jadi kita ya nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Jadi tempat tinggal bisa jadi tempat kita untuk mencurahkan ide-ide dan kreativitas kita sambil menulis apapun itu. Ini yang jadi satu di antaranya. Kalau bicara tentang tulisan Ustadz Makin ini luar biasa. Karena sebagai seorang jurnalis atau wartawan ini sepak terjangnya juga cukup lama begitu ya. Kalau kita bicara soal perundungan atau istilah lainnya adalah bullying gitu ya. Ya. Khususnya memang kalau dikaitkan dengan dunia pendidikan, apalagi sekolah, itu memang banyak yang menyoroti hal ini karena ada peran senior, junior begitu ya. Sehingga ketika senior itu yang dulu ketika awal jadi junior dilakukan bisa jadi kekerasan fisik atau non fisik yang dilakukan oleh seniornya. Sehingga ketika si junior ini jadi senior, hal-hal tersebut dilakukan juga pada juniornya. Seperti ini seolah-olah menjadi sebuah siklus gitu. Kalau Anda melihat kondisinya seperti apa? Apakah memang sudah separah itukah yang terjadi saat ini, Ustadz Makin? Terima kasih. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua pendengar dari LPPL Radio Suara Sidoarjo dan para mitranya, dan semua yang diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat pada hari ini, nikmat sehat, nikmat
dengan hati yang dingin, karena tadi disebutkan cuacanya sangat ekstrim, panas. Mudah-mudahan tetap dengan izin Allah, dengan kasih sayangnya, Rahman Rahimnya, Tuhan yang Maha Pengasih yang tak pernah boleh kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayang tak terbilang, selalu menjadi bagian untuk kita dalam melangkah dan bertindak. Amin. Dalam kajian ngaji hukum, siapkah jadi penggerak lingkungan pendidikan anti perundungan? Tentu ini adalah menjadi sebuah pekerjaan bersama. Jadi bukan hanya, tentu lingkungan pendidikan ini tidak hanya di sekolah, juga di lingkungan rumah tangga kita, juga di pondok pesantren. Tentu di pondok pesantren ini ada madrasah diniyah, ada madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan seterusnya. Yang tidak kalah penting, yang perlu menjadi pemahaman bersama, bahwa Allah selalu meninggikan derajatnya, yaitu orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman. Yarfa'illal ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu di surat Al-Quran Al-Mujadalah di ayat 11. Jadi yang perlu kita kaji pada siang hari ini, kami memberikan prolog dulu, Mas Tuanti. Jadi berdasarkan laporan Global Education Digest tahun 2011 yaitu UNESCO, kekerasan dan bullying ini menjadi suatu perhatian karena sudah menjadi persoalan global. Jadi tidak hanya di Indonesia yang sekarang ini lagi juga marak, tapi hampir tercatat itu korbannya anak-anak dan remaja itu dalam kurun waktu itu 2011 sampai 2019 itu ada sekitar 246 juta yang mengalami kekerasan di sekolah, di lingkungan pendidikannya, dan bullying dalam beberapa bentuk setiap tahun. Dan untuk di lingkungan di Indonesia, hasil sadapan dan rekapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu menerima 37.881 laporan adanya perundungan mulai tahun 2011 sampai awal 2020. Dari jumlah tersebut, 2.473 kasus diindikasikan banyak atau terjadi di lingkungan dunia pendidikan. Nah, maka dari itu, maka kita sebetulnya sudah ada garis, yaitu di Peraturan Mendikbud nomor 83 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dengan kaitan perundungan ini, tentu harapannya ada beberapa, jadi pemerintah itu belum lama ini telah menjalankan pilot project yang lebih artinya lebih fluktuatif dan kemudian menyebar, yaitu di sekolah-sekolah maupun di lingkungan pendidikan untuk menjadi penggerak sekolah bebas belajar dan anti perundungan. Nah, tentu di sini sekali lagi bukan hanya perannya Dewan Guru, Ustadzah atau Kiai, tapi lebih dari itu bagaimana ada sebuah sinkronisasi antara siswa, mahasiswa ataupun santri dan santriwati maupun keluarga dan unsur di antara keduanya yaitu komite, yaitu terjadinya sebuah forum antara perwakilan di sekolah maupun di madrasah atau di pondok pesantren yang menjadi jembatan bagaimana untuk setidaknya mengantisipasi secara dini adanya indikasi-indikasi perundungan atau peristiwa-peristiwa yang membuat terjadinya secara perilaku yang tidak menyenangkan, baik itu secara verbal, fisik, ataupun sosial, baik itu dalam pergaulan yang sifatnya nyata dari perhubungan langsung atau di dunia maya. Karena sekarang ini yang di dunia maya malah lebih konten dan itu diikuti juga konten-konten yang sifatnya itu mengadili. Nah, jadi dari itu kemudian orang itu merasa tidak nyaman, sakit hati, merasa dirinya tertekan. Kemudian itu dilakukan itu baik oleh perorangan maupun kelompok. Jadi kalau kemudian ada peristiwa tadi itu bahasanya itu saya dulu jadi senior karena dulu saya junior itu menjadi korban,
perundungan, maka sekarang gantian saya yang ini harus diantisipasi. Jangan sampai perilaku seperti ini menjadi kebiasaan, menjadi budaya. Nah, itu maka kita juga harus ingat bahwa dunia pendidikan ini kita mengenal filosofi pendidikan atau tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mari bersama-sama mengatur sedemikian rupa sehingga anak didik itu begitu merdeka. Itu yang penting. Jangan sampai dunia yang kita harapkan menjadi sesuatu nanti menjadi tumbuh benih-benih yang mampu menjadi pemegang estafet itu pada akhirnya menjadi pelaku. Dan saya yakin orang tua itu ketika menitipkan anaknya baik di sekolah formal maupun di dunia pesantren, artinya harapannya luar biasa. Dan tentu kejadian ini juga tidak diinginkan oleh pihak pengelola atau pengasuh di pondok pesantren atau di lingkungan pendidikan. Itu sebenarnya pembukaannya. Ya. Iya, baik. Dengan begitu bisa dikatakan masifnya perundungan, satu di antaranya di lingkungan sekolah dan juga lembaga pendidikan ya. Beberapa waktu lalu di Kabupaten Sidoarjo ini juga ada perundungan juga yang menyebabkan tewasnya satu di antara santri junior yang ada di sebuah ponpes yang ada di kawasan Tanggulangin. Ya. Ini bisa dikatakan culture atau budaya seperti ini apa sih yang sampai sekarang masih banyak terjadi, yang banyak dilakukan? Apakah memang mungkin bisa dikatakan staf pengajarnya itu seolah-olah tahu tapi seolah-olah tidak tahu, atau terjadi pembiaran ini Ustadz Magin? Jadi menurut saya mungkin tidak sejauh itu ya. Artinya banyak faktor yang jadi tidak hanya hitam di atas putih atau putih di atas hitam kan begitu. Tapi kita harus juga jangan sekedar tekstual terhadap peristiwa itu. Kita harus mampu secara konseptual dan secara subjektif, dan lebih penting lagi situasi, kondisi dan domisi dari lingkungan itu harus kita evaluasi, kita pelajari bersama. Tentu sekali lagi bahwa di lingkungan apapun tentu tidak mungkin terjadi sebuah perundungan atau terjadi kekerasan atau proses-proses terjadinya banyak korban yang tanpa disadari menjadi sebuah proses regenerasi. Jadi korban terus. Aku biar disakiti, jadi nanti nyakiti. Ini jangan sampai terjadi ini. Seolah-olah balas dendam gitu ya. Ya, karena efek dari perundungan itu kalau nanti dibiarkan itu punya efek negatif yang luar biasa. Satu yang kami lakukan ini, jadi bisa mengalami gangguan mental. Jadi kalau orang itu sudah mentalnya sudah merasa terganggu tadi, itu sifat dendamnya akan muncul itu. Nah, kemudian tanpa disadari juga yang korbannya pasti depresi itu. Dari depresi itulah kemudian meningkat mengalami sebuah gangguan mental yang kemudian dia berpikir kalau saya belum balas maka itu tidak bakal nanti saya kesampaian itu. Seperti saya jadi korban dulu. Ini kan seperti yang saya korban seksual itu kan juga gitu. Apa itu yang laki dengan laki atau setelah dialami karena masa kecilnya itu dia mengalami sebuah peristiwa-peristiwa yang di luar kemampuannya dia secara psikis. Nah, di perundungan juga begitu. Kalau nanti kemudian hal itu dibiarkan, nanti anak didik maupun santri itu rendah diri dia. Timbul kecemasan. Nah, kemudian efek-efek lainnya yang kami pelajari secara psikologi itu nanti dia sulit tidur, akhirnya ingin menyakiti dirinya sendiri, bahkan keinginannya nyun sewu. Ada sebuah niat yang itu nanti efeknya lebih besar, bahkan bisa ingin bunuh diri karena waduh kok saya tidak di lingkungan ini tidak didukung ya kan gitu. Nah, bahkan nanti menjadi konsumsi obat-obatan atau hal yang sifatnya itu luar dari harapan dari orang tua, dari sekolah dan seterusnya. Jadi labil. Ini tentu menjadi kekhawatiran kita bersama, keprihatinan. Jadi yang perlu kemudian sebetulnya harus dikaji dan dievaluasi itu artinya daya tampung dari lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan itu apakah sudah mencukupi secara kuantitas dan kualitas. Artinya begini, kalau di kelas itu ada pengasuh, dia kemudian membawai lebih dari 30 anak didik. Nah, kemudian yang pengasuh ini belum dibekali bagaimana memahami dan kemudian menyelami jiwa anak didiknya yang jumlahnya 30 lebih itu. Tentu dengan satu orang, tentu akhirnya dia merasa bebannya berat. Nah, dari situlah
biasanya yang terjadi, kemudian tugas berat ini diwakilkan oleh santri atau siswa yang lebih senior, begitu. Nah, seperti saya kebetulan juga salah satu komite sekolah, ya kebetulan di SMA 4 Sidoarjo. Itu selain wali kelas, itu ada wali kelas pembantu. Jadi tidak sekedar diwakilkan oleh siswa, tapi memang mencetak, mengutus guru yang punya kemudian tugas yang bisa membantu wali kelas ini. Nah, termasuk masalah perilaku-perilaku anak didik. Nah, dari situlah kemudian kita harus punya keinginan bagaimana menciptakan lingkungan itu di lingkungan pendidikan, ya, baik itu di sekolah, di pondok pesantren, di madrasah, maupun di lingkungan pendidikan yang lain atau diklat atau latihan kerja, harus menciptakan bagaimana anak didik atau orang yang kita tempatkan di situ itu harus kita juga pahami secara psikis. Karena ini sangat penting. Karena dengan psikologis dan untuk memutus mata rantai terjadinya perundungan itu, kita harus memahami, oh anak ini kalau diomongin gini tersinggungan, oh ini dia enggak, atau dia tidak banyak ngomong tapi senengannya kerja, atau sebaliknya dia enggak kerja, kalau baru diperintah ada yang pasif, aktif, bahkan ada yang hiperaktif. Nah, disitulah mungkin kita perlukan bahwa tidak menutup kemungkinan dari yang sifatnya umum itu ada anak yang berkebutuhan khusus yang kita sebut sebagai ABK. Nah, tentu penanganannya beda kan dengan yang sifatnya umum. Nah, itulah seharusnya yang kemudian perlu diantisipasi. Jadi wali kelas atau wali kelas pembantu atau guru yang ditugaskan dari ekstrakurikuler maupun mata pelajaran itu juga secara periodik memberikan laporan kepada pengasuh, kepada koordinator atau yang membawai itu, bahwa ada di antara mereka ini yang perilakunya ada yang perlu menjadi perhatian. Ini kelihatannya sepele tapi seringkali lupa dari pembahasan. Bila perlu artinya ada rapot, terutama di lingkungan pesantren, ya. Ini karena bagaimanapun adab dan akhlak ini menjadi prioritas. Karena orang tua kemudian menitipkan anaknya di pondok pesantren itu selain juga ilmu pengetahuan, juga tentu ilmu agama, dan ilmu agama yang paling penting adalah adab dan akhlaknya. Bagaimana menyerap perilaku itu sehingga mampu menjadi yang kurang baik menjadi baik, yang tidak baik sekali lagi diubah menjadi baik, yang baik menjadi lebih baik, seperti itu. Ya. Iya, iya. Dan juga dari hasil data yang dimiliki oleh UNICEF pada tahun 2015, ternyata di dunia ini 50% siswa-siswi pernah mengalami perundungan di sekolah. Dan ini memang data yang bisa dikatakan kita nggak happy gitu ya. Apalagi kalau punya anak gitu yang sekolah, ya kita harapannya sih anak kita akan bisa menimba ilmu dengan baik, memiliki sosial atau istilahnya berinteraksi dengan teman-temannya secara menyenangkan. Tapi terkadang harapan atau keinginan kita itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya. Dan sahabat 0811-309-1009, saya buka kesempatan bagi Anda untuk bergabung. Kita masih ngobrol tentang siapkah jadi penggerak lingkungan pendidikan anti perundungan bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat, SPD SHMH, Ketua LPBHNU, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo. Ustadz Makin, kita jeda dulu ya. Nanti kita akan kembali sesudah ikuti beberapa pesan berikut ini. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi.
Lapo guyu-guyu dhewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Victory! Yeay, turret musuh hancur. Menang lagi. 1 match lagi lah. Haha. Le, kamu tuh tahun depan masuk SMA. Masa main terus? Kapan belajarnya? Iya, Mak, sebentar lagi. Mumpung stay at home nih. Loh, justru kalau stay at home harus tetap rajin belajar dong. Bosen mah belajar gitu-gitu aja. Kalau mau lihat buku lain atau coba-coba latihan soal, harus beli lagi. Nih, coba ya. Mana-mana smartphone kamu. Buka Indium Study di browser. Dengan 10.000 aja, kamu dapat mengakses buku pelajaran, tryout, dan video tutorial menggunakan laptop maupun smartphone. Lengkap dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Oh iya bener mah. Kayak harga bakso aja ya. Pas buat aku untuk persiapan masuk SMA tahun depan. Perlu banyakin latihan soal nih. Nah, pinter. Belajar yang rajin ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jawa Timur tahun 2021 nomor 188/151/KPTS/013/2021 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur, diberlakukan pemutihan bebas denda PKB, pajak kendaraan bermotor, dan BBNKB, bea balik nama kendaraan bermotor, dan bebas BBN atau bea balik nama kedua, dan lain-lain. Insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3, 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap 2 dan untuk 15 pemenang mulai 9 September ya. Jadi sekali lagi, mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur bisa membayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Untuk info lebih lanjut, hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Kita melalui masa-masa berat, bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Noviana binti Warkan. Noviana binti Warkan, dulu tinggal di Payan, RT 10, RW 4, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada saudari Noviana binti Warkan, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Muka kamu selalu cerah ya? Ah masa? Apa sih rahasianya? Pasti jalanin pola hidup sehat deh. Selain gaya hidup sehat, aku pakai skincare dari Venus. Kulit wajah tampak lebih cerah loh. Oh ya? Iya, pakai deh Venus Facial Wash, sabun pembersih wajah yang cocok untuk semua jenis kulit. Oh ya? Venus Facial Wash juga mengandung wakamin dan aquacactin yang membersihkan wajah dari kotoran, melembabkan kulit dan menyegarkan sehingga wajah tampak lebih cerah. Kalau bedak pakai apa? Apalagi pas kena sinar matahari. Buat bedak, kamu bisa pakai Venus Two Way Cake, bedak padat dengan paduan foundation untuk menyempurnakan make up. Mengandung SPF 18, chamomile oil, dan vitamin E yang bisa melindungi kulit wajah dari sinar matahari. Oh gitu, mau coba ah. Jangan lupa sama Venus skincare lainnya, cleansing, face toner, dan hand body milk. Venus, melindungi cantikmu kini dan nanti, dari Kimia Farma. Baik, terima kasih untuk Anda sahabat pendengar dan pemirsa yang masih bersama di program Ngaji Hukum dengan tema
Siapkah jadi penggerak lingkungan pendidikan yang anti perundungan? Terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan pertanyaannya di 0811 309 1009. Baik, Ustadz Magin, kita coba ke redaksi sambil mengecek pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kanza? Ya, sudah masuk di WhatsApp redaksi dari Pak Anwar di Jambi. Pak, sebenarnya batasan bully itu sendiri seperti apa? Dan dukungan seperti apa yang tepat yang kita berikan kalau anak terlanjur menjadi korban bully? Kemudian dari Rega Aprilianto di Balong Bendo, Pak, apakah bisa dikatakan bahwa anak-anak pelaku perundungan ini mencontoh apa yang mereka tonton? Lalu bagaimana sebagai orang tua yang tidak sempat menjaga dan mengawasi tontonan anaknya? Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Pak Anwar, lalu juga siapa tadi, Kanza? Rega Aprilianto. Rega Aprilianto sama Pak Anwar ya? Iya. Oke, baik. Ustadz Magin tadi pertanyaannya sudah jelas ya? Termonitor di tempat jenengan? Termonitor, tapi yang kedua tadi kurang. Oke, dari Rega Aprilianto ini saya coba cek lewat, saya akses monitornya di redaksi. Pertanyaan dari Rega Aprilianto, Balong Bendo. Oh ya, Ustadz Magin, pendengar mania ini, para Sidoarjo ini. Apakah bisa dikatakan bahwa anak-anak pelaku perundungan ini mencontoh dari apa yang mereka tonton, misalnya di TV atau di YouTube? Oh ya, pengaruh. Bagaimana ini ya? Bagaimana ya untuk orang tua yang tidak sempat menjaga dan mengawasi tontonan anak-anak karena sibuk mencari nafkah, apalagi sekarang ini cari nafkah itu susah, kena PPKM semuanya. Monggo Ustadz Magin. Ya, jadi perundungan ini sekali lagi bahwa persoalannya bukan sekedar artinya menjadi persoalan juga orang tua, tapi ini menjadi persoalan bersama. Bahkan ini sekarang ini Presiden Jokowi sendiri ini telah menugaskan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengatasi hal ini. Jadi ini memang menjadi sebuah concern dan perhatian yang luar biasa bagaimana kemudian apalagi di kondisi pandemi ini. Tentu nalar-nalar yang sifatnya untuk berpikir yang normatif, kemudian bisa landai, itu biasanya sulit terwujud, kan begitu. Maka terkait dengan hal tersebut, bagaimana mengatasi ketika anak-anak kita ini menjadi korban perundungan, tentu artinya melalui sebuah proses dialog, pendampingan, dan kemudian memberikan sebuah wawasan yang itu harus berkelanjutan. Karena kita tidak tahu anak ini labil, apa gampang kemudian kembali normal, atau kemudian nanti bisa turun, bisa anjlok. Artinya dalam penguasaan secara psikis. Yang sekarang ini sebetulnya yang harus segera dilakukan. Saya sebetulnya sudah komunikasi dengan Kemenak. Kemenak ini kan juga ada bagian Kasih Madin dan Pontren. Jadi Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren. Dan ternyata di lingkungan Sidoarjo ini sudah pernah dilakukan bagaimana menciptakan lingkungan pondok itu yang ramah santri. Nah, termasuk ini, termasuk anti perundungan ini sudah dilakukan 2 kali. Artinya apa? Sebetulnya sudah ada ikhtiar, ada usaha yang kemudian itu bagian dari upaya kebersamaan antara sinergitas dari Kementerian PPPA itu, kemudian di lingkungan Kemenak dan di lingkungan pesantren. Nah, mungkin ini sekarang ini harus ada kemudian follow up, ada ketindaklanjutan. Tentu tidak hanya sekali saja kemudian itu dianggap cukup. Karena yang bersentuhan langsung itu yaitu para siswa, para santri, para anak didik yang tentu berhubungan tadi itu. Tidak hanya lingkungan di mana dia memperoleh sebuah pendidikan. Tapi ketika dia tidak dapat, kemudian lingkungan yang lebih bahaya lagi ketika dia diberikan kesempatan menggunakan alat-alat seluler, alat-alat HP dan elektronik, dan itu yang mampu mengubah sifat-sifatnya itu kemudian menjadi sebuah hal yang sebaliknya, yang diharapkan baik nanti tidak bisa baik. Maka yang perlu sebetulnya dilakukan, jadi harus ada bagaimana persiapan di lingkungan itu, ada semacam asesmen. Jadi ya guru-gurunya itu harus ditreatment, harus kemudian dikasih bekal. Jangan kemudian saya guru matematika, ya saya sudah matematika saja yang saya kuasai.
Oh, saya ngajar agama, cuma juga agama saja. Juga di pesantren, dia mungkin ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir, kemudian bab-bab yang lain kan gitu kan. Dia menguasai itu. Setelah itu sudah dengan kewajiban yang lain sudah dilakukan. Ini nggak boleh lagi sudah. Karena dia ketika profesinya sebagai seorang guru, sebagai ustadz, sebagai seorang kiai yang punya kewajiban secara normatif juga mendidik, tapi lebih dari itu bagaimana mampu menyeimbangkan sehingga narasi-narasi ketika anak didik, santri maupun siswa itu yang dalam pengaruh di lingkungan itu mampu terkendali dengan keseimbangan. Nah ini. Jadi yang penting apa? Yaitu ada sebuah asesmen diagnosis non kognitif, yaitu keterampilan guru untuk memberikan kesempatan bagaimana anak itu nggak malu bertanya, kemudian membuat pertanyaan juga dari dewan guru itu yang sifatnya tidak mendidik atau memerintah. Ini sudah tidak perlu lagi. Bagaimana kemudian di situ ada saling tukar informasi yang komprehensif, yang kemudian informasi ini mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kemudian punya timbal balik ketika dia di lingkungan itu menciptakan sebuah inovasi dan kemudian ya sama dengan bagaimana Suara Sidoarjo lah, itu informatif, itu kemudian itu yang sifatnya itu mendidik kan gitu kan, dan menghibur. Kalau kemudian kita ditugaskan kemudian tidak ada sifat menghiburnya, tidak ada rasa bahagia atau rasa senang, tentu menjadi beban dan ini menjadi sebuah SSS yang negatif nanti. Jadi sekali lagi langkah yang perlu diambil dalam mendukung mengatasi perundungan itu yaitu bagaimana tenaga pendidik yaitu melakukan sosialisasi terkait bagaimana dengan sekolah atau pondok itu ramah santri, ramah anak didik dan diberikan kesempatan kepada anak didik, santri maupun siswa itu merdeka dalam belajar. Tentu ini juga bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat sulit, tapi setidaknya ketika kemudian itu mampu kita wujudkan. Jadi apa wujudkan? Ya kalau di lingkungan pesantren mengajak lingkungan di sekitarnya, kemudian wali santri, kemudian orang-orang yang berkepentingan dalam soal dunia pesantren, dalam hal ini mungkin RMI, ya Robito Al-Mahat Al-Islamiyah itu yang mungkin di NU maupun di lingkungan Muhammadiyah dan seterusnya itu dilibatkan, ada sinergi sehingga di situ kemudian kita lakukan aja, pasang banner, pasang spanduk, jadi ada sebuah ajakan sifat-sifat yang baik yang kemudian dimulai dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekedar formalitas ketemu di ruangan, di aula, kemudian setelah itu selesai setera. Nah, baik itu anak itu nakal, baik itu enggak bisa seperti itu. Karena ini memang menyangkut proses yang harus kemudian ada sebuah keberpihakan. Keberpihakan dari siapa saja? Ya dari semua pihak, dari stakeholder, mulai orang tua, komite, bahkan kalau bisa melibatkan BNN. Karena apa? Kita tahu bahayanya narkoba ini bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi juga sudah menjara di lingkungan pesantren. Kemudian pihak rumah sakit kita libatkan tentang bahaya bagaimana dan seterusnya, termasuk KPPIA, Puskesmas, dan siapapun yang punya concern bagaimana menciptakan dan mendukung terjadinya suatu lingkungan yang bisa diciptakan tidak terjadi perundungan. Ini yang penting. Ya, oke. Jadi memang menjadi sebuah peran serta semua pihak gitu ya, agar atau bisa dikatakan dalam tanda kutip culture budaya ini tidak berkembang atau bisa diminimalkan. Syukur-syukur kalau sudah tidak ada lagi informasi atau berita mengenai perundungan, baik itu di tingkat sekolah maupun di tingkat pergaulan juga begitu ya. Baik. Saya bacakan yang sudah bergabung kembali ini, Ustadz Makin lewat WA di 0811 309 1009. Ini dari tadi sudah dari Anwar di Candi sama Reka Aprilianto di Balangbendo. Ini pertanyaan berikutnya dari Zora. Apakah dampak dari perundungan ini bisa terbawa sampai dewasa? Tadi mungkin sudah dibahas oleh Ustadz Makin ya, tapi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan ulang secara singkatnya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Roselyn. Pertanyaan begini, kalau misalnya perundungan itu terjadi di sebuah tempat, contohnya di lembaga pendidikan atau sekolah, apakah korban dalam hal ini bisa mempidanakan pihak pengelola lembaga pendidikannya
karena lalai dan abai, sehingga terjadi bullying yang bisa menyebabkan korban jiwa. Baik, monggo Ustadz Makin, pertanyaan dari Zola dan Roslin. Oke, kalau kembali kepada korban perundungan itu, tentu kalau kemudian tidak dilakukan proses pencegahan dan proses pendampingan dan bagaimana mampu mengubah perilaku dari korban-korban perundungan itu kita biarkan, tentu menjadi bola es yang di kemudian hari kita tidak tahu. Karena itu nanti dianggap semacam budaya. Kita jujur aja ya, seperti yang di Meksiko kan gitu kan. Kita lihat Meksiko itu dulu Amerika memerangi narkoba, tapi karena di sana itu dianggap penghasilan yang diperoleh itu yang besar itu adalah ikut dalam jaringan mafia narkoba, maka ketika anak-anak sudah usia remaja, dia menjadi pengedar, menjadi supplier. Kemudian bagaimana mengatasinya? Akhirnya dengan cara peperangan yang itu harus kemudian angkat senjata. Tentu ini tidak diharapkan. Begitu juga dengan kemudian perundungan ini. Kalau kemudian perilaku dan korban-korban itu tidak kemudian dilakukan segera atau dientas, bagaimana kemudian dinormalisasi dalam perilaku yang normal dalam kehidupan di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan di luar lingkungan sekolah atau pondok pesantren atau tempat dia memperoleh menuntut ilmu kan gitu kan. Bagaimana penuntut ilmu itu hal yang wajib kan gitu kan. Tapi bagaimana mampu kemudian memberikan sebuah sumbangsi yang luar biasa bahwa anak-anak ini menjadi estafet nanti yang berguna, jangan sampai kemudian menjadi momok, menjadi sesuatu yang negatif kan begitu. Nah, kemudian terkait dengan perilaku terjadinya perundungan, kemudian bagaimana yang ditanggung jawab? Tentu kita tidak sekedar itu, dan petugas kepolisian juga tidak asal comot kemudian gampang menjustifikasi siapa kemudian pengelola atau siapa, tidak seperti itu. Karena apa? Sekali lagi bahwa di lingkungan itu pasti sudah ada filter-filter, ada bagian-bagian yang ditugaskan. Nah, yang kita ingin bahwa kelengan atau kesempatan yang dilakukan ini tentu nanti dikaji oleh penyidik kan gitu kan. Oh, ini pekerjaan ini ternyata memang sudah motifnya apa yang dia melakukan itu. Oh, saya didukung oleh pengasuh, memang saya disuruh ngajar sama pengasuh. Tentu dia kena 55 kan begitu, turut serta. Tapi dalam proses kemudian bisa jadi dader otak terhadap terjadinya kekerasan atau perundungan itu. Tapi kalau kemudian peristiwa ini bagian dari rutin tadi seperti tadi itu, yang senior kemudian pingin balas dendam kepada yang junior, berarti ini kan ada perilaku yang harus kita pangkas. Kemudian kita, ya artinya kalau memang terjadi proses dan ini hukum harus ditegakkan di sisi lain. Tapi juga ingat bahwa hukum dalam anak-anak dalam masa proses bahwa bagaimanapun anak itu tanda kutip adalah bukan kemudian hukum itu kita perlakukan seperti orang dewasa, beda kan begitu. Nah, ada nilai-nilai sosial, ada kemudian nilai-nilai edukatif, ada nilai, dan itu juga kembali lagi kepada orang tua. Nah, maka orang tua tidak sekedar kemudian ketika anaknya itu sekolah atau kos atau mondok kemudian kita kirimi uang saja. Kita juga perlu kemudian orang tua itu juga menanyakan bagaimana perkembangan anak, tidak hanya dalam pelajaran atau lingkungan ilmu yang dituntutnya, tapi bagaimana perilaku dan perkembangan anak dini ini. Secara kognitif harus ilmu pedagoginya harus juga ditanyakan gitu loh. Karena apa? Yang ke depan itu kalau hanya sekedar pinter dan kemudian akhlaknya bobrok, ya juga tidak bagus gitu. Karena harus dua-duanya harus sejalan. Nah, itu. Kembali lagi kalau menyangkut tindak pidana terhadap mungkin kekerasan atau melakukan meninggal dunia, tentu aparat juga harus hati-hati kan begitu. Hati-hati ini apa? Sekali lagi bahwa antara korban dan pelaku ini atau anak-anak. Dan yang sebetulnya yang peran yang luar biasa itu sebetulnya yang diperlukan itu dari pengasuh dan pihak orang tua. Kalau kemudian menyadari bahwa peristiwa ini bagian dari ikhtiar, usaha kemudian proses ada kejadian seperti itu, kembali lagi bahwa takdir ini kan tidak bisa diubah kepada anak yang sudah meninggal ini kemudian bisa, tapi memang kelalaian atau kealpaan kesalahan ini harus diusut. Tapi lebih dari itu, kalau kita panggil pintar ngambil hikmah terhadap peristiwa itu, mari ke depan kemudian dipelajari. Saya yakin siapapun yang terjadi peristiwa itu ke depan mungkin malah lebih bagus daripada yang sekarang ini tidak terjadi peristiwa, karena ujian dari Allah itu saya yakin pasti ada derajat nanti yang ditingkatkan. Tapi kalau kita mau berbenah, tapi sebaliknya kalau kemudian hal itu dianggap biasa,
ya artinya suatu kemunduran. Ya. Memang ada juga pro dan kontra ini seputar perundungan, dalam pengertian begini, ketika ada orang mengatakan kalau mendidik anak itu memang harus betul-betul, bukan dalam pengertian keras, tapi istilahnya itu supaya tough, mentalnya kuat, fisiknya kuat, satu di antara seperti itu. Tapi banyak juga yang menyoroti ini nggak istilahnya itu nggak sesuai dengan istilahnya dari sisi human right-nya itu, begitu ya. Tapi kalau dari tema yang diangkat, siapkah jadi penggerak lingkungan pendidikan anti perundungan? Ini mungkin kalau dari perspektif saya, ini bukan istilahnya pertanyaan, tapi ajakan ya untuk kita ya, bahwasanya kita itu jangan pasif. Karena bagaimanapun negara kita itu adalah nantinya pemimpin-pemimpin negara kita ke depan adalah generasi kita, generasi muda kita sekarang yang menempuh pendidikan, entah itu di madrasah, entah itu di pondok pesantren, entah itu di sekolah, begitu ya. Sehingga dalam proses mereka mencerna atau belajar, ketika segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, insya Allah juga outputnya akan menjadi baik, begitu ya Ustadz Makin ya. Betul. Baik, Ustadz Makin. Jadi begini Mas Panji, saya tambahkan bahwa ini kan kebetulan Oktober ini kan hari santri juga kan ya, hari santri. Tentu ini sekali lagi momen yang kita tidak ke belakang, artinya dengan peristiwa itu harus kita tanda kutip kita stabilo kan gitu. Tapi ke depan itu harus Sidoarjo dengan peristiwa ini seharusnya dengan baik itu di bawah nomenklaturnya Kemenak maupun Bupati Gus Mugdor yang juga dididik dan besar dari lingkungan pesantren, bahkan sekarang ini beliau membawai lingkungan pendidikan di Bumi SMP Progresif Bumi Sholawat kan begitu, dan menjadi direkturnya kan. Itu tentu mari bersama-sama sekarang ini kita menjadi pelopor, menjadi penggerak bagaimana di lingkungan di mana potensi Sidoarjo yang religius dan kemudian masyarakatnya yang luar biasa ini kita sempatkan, kita harus wujudkan bagaimana lingkungan sekolah yang lingkungan itu jadi semua ada peristiwa itu jangan sekali-sekali kemudian ikut itu urusanku, ikut dia anune karo pondok atau karo yainya, tidak seperti itu. Mari bersama-sama ketika ada perilaku yang itu dianggap nyeleneh atau ada anak yang berkebutuhan khusus yang kemudian luput dari pantauan di lingkungan pendidikan itu, sekali lagi baik itu di sekolah umum, di pesantren maupun di madrasah, masyarakat ketika tahu ini bisa kemudian menginformasikan. Nah, kan gitu, nyun sewu, kadang-kadang di sekolah dia kelihatannya taat, disiplin. Begitu pulang ngadakan pesta miras, ganggu, bahkan kemudian gabung dengan teman-temannya pang atau ada kelompok komunitas tersendiri. Ikut geng motor gitu ya. Dibiarkan, maka dia menjadi sebuah sumbu, bukan hanya benih sumbu yang siap kemudian membakar, kemudian lingkungan yang seharusnya itu lingkungan sehat. Gitu kan. Lingkungan yang kemudian terjaga, steril, tapi kemudian ada satu. Contohnya ini saya orang tua masukkan ke pondok atau ke sekolah. Ini tahu anaknya ini punya perilaku yang secara mungkin tunadaksa ya, nakalnya bukan main gitu loh. Dengan harapan aku tak pondok, ben jadi anak sing gak nakal. Tapi ini tidak diinformasikan. Maka kemudian perubahan perilaku yang anak yang sudah nakal ini gombol dengan anak-anak yang macam ini. Pertama kan dia mesti pengaruh, aku nggak kerasan. Akhirnya apa? Ngajak, ayo ngerokok, ayo kemudian dan seterusnya. Artinya kalau kemudian secara dini itu sekali lagi bisa diantisipasi atau temannya kalau ketika tahu segera lapor, dan artinya lapornya tidak kemudian secara terbuka karena apa? Nanti pasti diinting-inting kan begitu. Nah, ada cara-cara yang perlu, bahkan mungkin saya menyarankan bila memungkinkan di lingkungan pondok itu kalau kemudian secara manajemen itu memungkinkan dites intelijensinya anak, kemudian kecenderungannya anak, perilakunya, kognitifnya, pedagogiknya bagian dan seterusnya, sehingga nanti anak itu tahu, oh anak ini pinternya hafalan ini. Kalau gitu nanti kalau kita fokuskan ke bidang hafalan, oh ini eksakranya hafal, oh ini IPA atau ini IPS-nya atau fokusannya apa. Jadi kalau sudah tahu kemudian ya tadi itu anak ketika kemudian secara psikologi dan kemudian self psikologi itu dia difahami, tentu guru lebih bagus kan, enak. Oh kalau aku ini tak sentak,
engko aku sok mulai disawat watu aku kan begitu. Oh berarti saya dengan cara yang bijak. Oh dengan cara yang bagus. Tapi kemudian kalau ini anak ini kalau nggak diomongi keras, diam aja. Nah, bagaimana? Ini ada timbal balik lebih dari itu. Ketika kemudian perundungan ini sebetulnya menjadi momok bersama. Kalau kemudian pengawasan terhadap anak didik ini lengah, kemudian lupa karena fokus terhadap nyun sewu hanya mengejar prestasi, hanya mengejar secara fisik supaya gedungnya itu megah dan itu menjadi bagian untuk pasang tarif yang besar, tentu tidak bagus kan begitu. Tapi bagaimana mencetak anak didik, santri, kemudian orang yang siswi itu menjadi sebuah kolektif lokomotif yang luar biasa nanti. Gerbong inilah yang nanti mampu mendorong negara ini menjadi baik atau menjadi bobrok. Baik. Dan tentunya kita harus betul-betul mengetahui karakter anak itu sendiri begitu ya. Misalnya anak ini kok sukanya menulis, wah ini harus diasuh sama Ustadz Sami Haji Makin Rahmat ini biar nanti ada pendidikan jurnalistik begitu kan. Kan gitu. Nanti majalah dinding atau biar nanti jadi pengarang atau wartawan yang handal gitu nanti ya. Iya harus disalurkan. Betul, baik. Kalau tadi jadi udun nanti nanti kan kasihan nanti. Iya betul, nggak bisa rilis istilahnya itu nggak bisa diaktualisasikan. Baik. Betul. Terima kasih Ustadz Makin untuk waktunya. Mudah-mudahan ini sebagai pemantik atau pendorong kita untuk juga kita itu lebih aktif lah ya, tidak hanya sebagai kalau ada misalnya sesuatu hal yang nggak benar begitu ya secara norma hukum atau agama kita diam saja, tapi kita ada upaya untuk melakukan sesuatu ya. Jadi ada yang istilahnya itu saya lupa, mungkin Ustadz Makin yang bisa mengkoreksi. Jadi selemah-lemahnya iman itu adalah orang yang ketika ada kebatilan tapi dia diam saja gitu ya. Tapi mudah-mudahan kita nggak seperti itu, kita ada upaya untuk lebih baik lagi. Matur nuwun Ustadz Makin, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Mas Panji. Jadi khulil haqqa walau kana murrah. Ya katakan walau satu ayat walaupun itu pahit kan gitu ya. Tapi mengandung kebenaran, mari kita sampaikan. Dan ini nyangkut pendidikan anak-anak kita. Tentu ini bukan artinya tugasnya Mas Panji selaku orang yang punya tugas penting di Suara Sidoarjo, bukan juga tugas saya yang kemudian jadi narasumber, tapi tugas siapa saja yang punya kepentingan. Karena apa? Kalau nanti kita husnudon, punya niat soleh, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan memahamkan dengan urusan agama itu. Maka jadilah orang yang ketika ada persoalan ini jangan diambil negatifnya. Mari bersama-sama kita ambil positifnya, ambil hikmahnya, sehingga ke depan itu lebih baik lagi. Demikian mungkin closing dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang, kalau ada yang salah, karena memang saya makhluk yang dhaif, yang fakir, maka kalau kebenaran adanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sahabat program Ngaji Hukum bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat selaku Ketua LPBH NU Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU Kabupaten Sidoarjo dengan tema Siapkah Jadi Penggerak Lingkungan Pendidikan Anti Perundungan. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji juga akhir tugas. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa untuk program Ngaji Hukum di edisi minggu depan. Assalamualaikum.